Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Markus, penulis Injil, 25 April 2022. Bacaan dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Vincentius Supartin dari Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga, Palur Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Senin 25 April tahun 2022, Pekan 2 Paskah, gereja memperingati pesta Santo Markus pengarang Injil. Keyakinan bukan hanya menyentuh pikiran, tetapi hati yang terdalam dan menjadi bagian penting dalam kehidupan. Selain itu, keyakinan menjadi pendorong kuat untuk menyampaikannya kepada sebanyak mungkin orang. Selain menyampaikan pengajaran, Santo Markus juga memberi kesaksian hidup imannya akan Yesus Kristus yang dia yakini sebagai Mesias yang datang dari Allah. Maka pokok pewartaannya adalah tentang pertobatan dan datangnya kerajaan Allah. Keyakinannya yang mendalam itu diwartakannya dengan tulisan yang di kemudian hari menjadi Injil Markus. Tentu keputusan untuk menuangkan keyakinannya dalam tulisan itu pasti juga karena amanat Tuhan Yesus yang ditulisnya juga. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Selanjutnya, sebagai wujud ketaatan pada perintah Tuhan itu, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dunia, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita adalah orang-orang yang memiliki iman dan keyakinan akan Yesus Kristus, Sang Mesias, yang menyelamatkan dunia dari dosa dengan karya penebusannya dan menyatakan kedatangannya kerajaan Allah.
Keyakinan itu mestinya sungguh mewujud dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, bukan sebagai pengetahuan semata. Pengaruhnya mesti nyata, yaitu pertumbuhan dan perkembangan iman seperti diharapkan oleh Yesus, yaitu menjadi pengikutnya yang setia, serta menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jika tidak demikian, bisa jadi masih ada keraguan akan keyakinan dan iman, sehingga hidup tidak berlandaskan iman dan keyakinan itu. Saudara-saudari terkasih, hidup tidak mengarah keserupaan dengan Kristus, melainkan mengikuti pikiran dan keinginannya sendiri. Jika keyakinan dan iman itu benar menjadi dasar dan pengarah hidup, pengaruhnya akan nyata. Kasih kepada Allah akan semakin besar dan kasih kepada sesama semakin berkembang. Buktinya bukan dari pernyataan atau klaimnya sendiri, melainkan tanggapan orang lain. Selain itu, dorongan untuk mewartakan keyakinan dan imannya akan semakin kuat. Oleh karena itu, seorang beriman kuat dengan sendirinya akan semakin bersemangat untuk mewartakannya kepada sebanyak mungkin orang. Target pewartaan itu adalah semua orang. Injil Markus malah menegaskan bahwa pewartaan itu mesti disampaikan kepada segala makhluk. Itu berarti bukan hanya kepada manusia, melainkan makhluk lain. Semua makhluk termasuk dalam kerangka penebusan dan keselamatan. Menghargai dan memelihara alam dan segala makhluk hidup merupakan bagian dari pewartaan Injil. Salah satu cara atau metode mewartakan adalah menulis dan menyebarluaskan. Pada zaman para penginjil, menyebarluaskan hasil tulisan itu tidak mudah. Berkat teknologi dan alat komunikasi modern, menulis dan menyebarluaskannya menjadi amat mudah. Dengan berbekal gawai atau gadget, siapapun bisa menggunakannya untuk menyebarluaskan Injil kepada siapapun, bahkan tanpa batas. Marilah dengan sarana itu kita lebih giat mewartakan kerajaan Allah dengan gembira. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.